Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita sama-sama beribadah pagi hari ini, ada beberapa hal seperti biasa yang akan saya ingatkan sebelum kita beribadah, ya. Yang pertama, mari kita siapkan waktu kita pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dari jam 10 sampai jam 11. Yang kedua, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita siapkan waktu untuk dan tempat ya di rumah Bapak Ibu Saudara untuk berkumpul dengan keluarga dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mari bagikan link YouTube ini, ibadah online ini, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, rekan-rekan kita yang membutuhkan untuk keperluan ibadah online, ya, terutama di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang keempat, mari kita sama-sama menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan. So kita percaya Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Amin. Kita sama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita sama-sama bersyukur bahwa pagi hari ini kita tetap bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, menyatakan kemenangan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah anak Allah yang hidup dan Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Soalnya kita sama-sama pagi berdiri, kita berdoa biar sepanjang pagi hari ini kita sama-sama diberkati. Haleluya. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Dengan keadaan kami Tuhan, kami tetap boleh beribadah Tuhan dengan keluarga kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap nyata Tuhan. Hadirat Tuhan tetap hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan Kau siap menjamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap masalah kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat semuanya Tuhan Yesus. Tuhan yang memulihkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biar kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah pagi hari ini dengan hormat akan Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan akan menjamah kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam penyembahan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Setiap anak Allah yang telah naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, menulis setiap hari pagi hari. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih lagi dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu bersamanya. Nyatakan Allah Rasul kami Tuhan. Allah yang hatiku dengan urapanmu, itu selalu dekat denganmu hingga di hari jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu hingga di hari nanti. Ini bulan kami bagi Tuhan dalam hadirat Allahku, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu hingga di hari nanti. Biar kami terus Tuhan mempunyai kerinduan untuk selalu dekat denganmu Tuhan Yesus. Selalu Tuhan dalam hadiratmu Yesus. Sebab hanya itu Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Dan kami mau memuji Tuhan lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Menaikkan kenaikan-Mu Tuhan, menaikkan kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Dan kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Dalam Yesus Tuhan, Engkau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sekarang Raja. Sungguh besar, Engkau Tuhanku, Engkau menyisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, ini dalam Yesus Tuhan, Engkau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sekarang Raja. Terpujilah Engkau Raja, sekarang Raja. Terpujilah Engkau Raja, sekarang Raja. Engkau Raja, sekarang Raja Tuhan. Haleluya. Kita sorak-sorai dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Amin. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku.
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau beri hidup yang baru, cipta minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menjamah Tuhan dan bahkan mengubah hidup kami Yesus. Biar kami Tuhan terbuka lagi hari ini, biar Kudus menjamah kami. Datang Roh Kudus, Kau beri hidup dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kau yang beritu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang selalu kami rindukan, menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Biar siapkan hati kami mendengar firman. Urapan Tuhan turun buat jemaat Tuhan, dan urapan Tuhan juga buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat
hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Shalom. Shalom bagi kita semuanya sekalian. Selamat kita berjumpa dalam ibadah online ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memang tahun ini kita mempunyai perbedaan karena kita tidak bisa berkumpul di dalam ibadah yang seperti biasa, dikarenakan kita masih ada dalam pandemi COVID dan kita mengikuti aturan pemerintah untuk kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi sekali lagi saya percaya hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh jarak. Dimanapun saudara berada hari ini, percaya Tuhan hadir di rumah saudara dan percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Mari buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal ke-24. Injil Lukas pasal ke-24 ayat 50 sampai 53. Ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, maka selama 40 hari Yesus berada di dalam dunia ini. Dia menampakkan diri kepada beberapa orang, kepada murid-muridnya, kepada para wanita, bahkan kepada lebih kurang 500 orang. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus mesti menampakkan diri? Yesus mau membuktikan bahwa ia hidup. Dan selama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menampakkan diri. Dan ini ayat yang kita baca pun, ini terakhir kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau saudara baca pasal 24 mulai ayat 36, di situ murid-murid berkumpul. Di dalam kitab Yohanes lebih jelas, pada hari Minggu malam mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut orang-orang Yahudi. Ya, kalau dalam Lukas, waktu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang lain, maka tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dengan pintu yang terkunci, Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Nah, murid-murid ini terkejut dan sangat takut. Mereka pikir Yesus itu hantu. Tetapi Yesus berkata, coba kamu raba tanganku dan kakiku. Ya, karena itu murid-muridnya dia meraba Yesus dan Yesus berkata, ada nggak makanan? Lalu murid-muridnya memberikan dia seekor ikan goreng. Nah, saya percaya selama pertemuan ini Yesus itu berbicara tentang kitab suci. Sehingga pada waktu itu Yesus akhirnya berkata, mari kita pergi keluar kota di Betania. Ya, mari kita baca sekali lagi ayat yang
ke-50 ini supaya kita bisa melihat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kemungkinan ini adalah Yesus membawa mereka dini hari. Karena waktu malam mereka bertemu dan bercakap-cakap. Sampai pada waktunya Yesus membawa murid-muridnya ini. Kalau saudara baca ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lengkap. Lalu membawa keluar kota di Betania. Nah, menarik sekali. Di dalam Kisah Rasul disebut waktu Yesus terangkat ke sorga itu di Bukit Zaitun. Hari ini itu ada tempat gereja Church of Ascension, ya, tempat Yesus naik ke sorga. Saya sudah beberapa kali mengunjungi tempat itu membawa rombongan. Tetapi di sini disebutkan keluar kota sampai ke Betania. Jadi kalau kita melihat, ternyata Betania dengan Bukit Zaitun itu bersebelahan, berdampingan. Kenapa di Betania? Kalau saya pikir di Betania ini Yesus pernah mengadakan mujizat. Yaitu ada satu keluarga di Betania yang kita kenal, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Di mana pada waktu itu seorang yang bernama Lazarus mati. Dan setelah 4 hari baru Yesus datang ke Betania itu dan mengunjungi keluarga ini dan berkata, Maria menangis, adiknya Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus datang ke kubur dan berkata, Lazarus keluar. Akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, saya tidak tahu kenapa ini tempat dipilih oleh Yesus, tapi saya percaya tempat ini pasti mengandung makna yang luar biasa. Ya, mari kita lanjutkan. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini yang sangat luar biasa. Waktu Yesus naik ke surga, mau terangkat ke surga, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ya, Yesus memberkati murid-muridnya. Kenapa, saudaraku ya? Kita tahu bahwa urusan memberkati ini adalah urusan yang selalu dikerjakan oleh Yesus. Tangan Yesus itu adalah tangan yang selalu memberkati. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati bangkit, karena tangan dari kuasa Tuhan yang memberkati mereka. Tangan yang memberkati inilah tangan Yesus yang selalu Yesus lakukan kepada banyak orang. Nah, tetapi pada waktu Yesus terangkat ke sorga, sekali lagi Yesus memberkati mereka. Nah, saya mau jelaskan beberapa hal bahwa kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan adalah selalu memberkati kehidupan kita. Bisa bilang amin? Ya, kerinduan Tuhan adalah ingin memberkati kita. Sehingga pada waktu Yesus naik ke sorga, tangannya terangkat dan dia memberkati murid-murid. Bukankah Yesus selalu ingin memberkati hidup kita? Nah, saya percaya kalau kita percaya Yesus memberkati hidup kita, maka tidak perlu takut dalam segala hal. Karena kenapa? Yesus sudah memberkati kita. Ada banyak orang berpikir kalau misalnya memberkati itu urusannya selalu materi, urusannya selalu berkat jasmani, urusannya selalu kesehatan. Itu memang berkat, salah satu berkat. Tetapi saya mau bilang, Yesus memberkati kita dalam kita keadaan sulit, dalam kita keadaan senang, dalam segala sesuatu, Yesus tetap memberkati kita. Dalam keadaan COVID seperti ini, saudara percaya Tuhan memberkati kita? Amin? Ya, jadi Yesus ini waktu terangkat ke sorga, Yesus sedang memberkati kita. Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Dan saya percaya ini menjadi keyakinan kita bahwa Yesus memberkati kita.
Coba kita baca, waktu kita dalam kesulitan apapun juga, selalu ada berkat terselubung. Blessing in disguise. Ya, jadi jangan saudara pikir, wah saya ada dalam COVID ini, saya ada dalam masalah, sepertinya Tuhan tidak memberkati kita. Tidak. Saya mau bilang, selalu ada berkat terselubung di balik segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita baca. Ini adalah yang sangat terkenal. Roma 8 ayat 28. Ya, mari kita baca. Alkitab berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami kesusahan pun, jangan berpikir itu tidak diberkati Tuhan. Saya percaya sekali lagi, selalu ada berkat terselubung di balik segala sesuatu yang kita alami. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Amin. Mari kita lanjut lagi. Kita baca. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sangat menarik sekali. Kita mengatakan dia Yesus mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Perjanjian lama ini adalah gambaran, bayangan, pattern untuk perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, pada waktu hari pendamaian, maka imam besar itu harus mempersembahkan korban anak domba, disembelih, darahnya dicurahkan. Setelah imam itu selesai mengadakan korban bakaran untuk penebusan dosa, keselamatan, maka imam ini akan mengangkat tangan lalu memberkati umatnya. Coba kita baca dulu supaya kita bisa melihat. Imamat pasal 9 ayat 18 dan 22. Imamat pasal 9 ayat 18 dan 22. Ya, perjanjian lama ini adalah gambaran, bayangan, pattern untuk perjanjian baru. Ya, berkata demikian. Ia menyembelih juga lembu domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Jadi ada lembu dan domba jantan. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Ayat 20. Coba. Ayat 22, ya. Ayat 22 langsung. Harun mengangkat apa? Kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Setelah ia mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Saudara bisa bayangkan di dalam perjanjian lama, maka imam itu setelah menyelesaikan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan, maka dia mengangkat tangan kedua lengannya lalu memberkati mereka. Bukankah Yesus memberkati murid-muridnya setelah Yesus menyelesaikan korban keselamatan, korban penebusan dosa buat kita semua umat manusia? Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Maka hari ketiga Yesus bangkit setelah dia menyelesaikan korban. Karena di Alkitab waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Maka pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Jadi saya percaya
berkat ini adalah berkat yang sangat khusus bagi murid-muridnya. Nah, coba kita baca ayat 51 lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pada waktu Yesus mengangkat tangan dan waktu sedang memberkati, Yesus terangkat ke sorga. Wah Pak, berarti berkatnya masih setengah dong. Karena baru memberkati, udah naik. Tidak, saya percaya artinya waktu Yesus mengangkat tangan dan memberkati, kita yang di bumi diberkati, dan berkat itu terus menerus dari sorga pun Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Ya, jadi berkatnya di bumi dan berkatnya juga di sorga. Saudara percaya saudara diberkati oleh Tuhan? Sampai hari ini Tuhan masih memberkati hidup kita, dari sorga masih memberkati kita. Amin. Kita mesti percaya, ya, sekali lagi saya tekankan, kalau kita diberkati bukan berarti selalu berkat, harus materi yang baik. Dalam segala sesuatu selalu ada berkat terselubung. Blessing in disguise. Oke, kita akan terus. Ini berkat khusus, kenapa? Karena ini hanya kepada murid-murid. Saya pernah berpikir, kenapa Yesus menampakkan diri dan Yesus naik ke sorga, tidak menampakkan diri kepada Pilatus, kepada Herodes? Kenapa Yesus kok, buat Yesus gampang nggak menampakkan diri? Hei Pilatus, kamu ya yang salibkan saya, disuruh orang-orang disuruh milih, salibkan Yesus ataukah Barabas? Mungkin, wah, banyak orang bisa percaya. Tetapi kenapa Yesus menampakkan diri hanya kepada orang-orang pilihannya? Dulu saya sempat berpikir dan bertanya, bahkan kepada papa saya tanya, kenapa Yesus kok begitu bangkit? Kenapa nggak tunjukin diri kepada Herodes, kepada Pilatus, kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat bahwa Yesus sudah bangkit? Tetapi Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang pilihan, kepada murid-muridnya. Sekarang saya mengerti bahwa tugas misteri itu harus diselesaikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Berita Injil ini harus disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus supaya banyak orang yang percaya. Dan saudara tahu, dari 12 orang murid Tuhan Yesus, Injil ini tersebar ke seluruh dunia dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau nyatakan diri, sangat mudah, sangat gampang pada waktu itu. Tapi saya percaya murid-murid Tuhan dipercaya untuk memberitakan kabar kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kabar keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita akan dengan cepat, apa respon murid-muridnya waktu Yesus terangkat ke sorga? Kita baca ayat 52, berkata apa? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Yang pertama dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, ada banyak orang kalau sudah diberkati lupa akan Tuhan. Kalau sudah menerima berkat lupa akan Tuhan. Ya, kita hanya mau berkatnya saja, tapi kita tidak mau sujud menyembah kepadanya. Tetapi murid-murid ini pada waktu dia mendapat berkat daripada Tuhan, maka yang dilakukan responnya adalah murid-murid ini sujud menyembah. Sujud menyembah juga bicara tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara ingat tentang cerita 10 orang kusta? Waktu mereka disuruh pergi tunjukkan diri kepada imam-imam, 10 orang kusta ini tengah jalan mereka sembuh. Tetapi yang kembali berapa orang? 1 orang. Itu pun orang Samaria. Yang 9 mana? Kemana yang 9? Dia hanya kepengen berkat sembuhnya saja, tapi dia tidak mau dapat keselamatan dari Yesus, ucap syukur. Ada banyak orang seperti itu.
hanya mau berkatnya saja, tapi tidak mau Yesusnya. Nah, tetapi menurut saya yang lebih penting adalah mereka mengucap syukur, mereka sujud menyembah murid-murid ini bukan karena hanya berkat. Karena kalau hanya karena berkat, maka riskan kita. Waktu diberkati kita bisa sujud menyembah. Ketika tidak diberkati, kita tidak sujud menyembah. Tapi apa yang membuat mereka sujud menyembah? Mereka tahu bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia kurios, dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang patut disembah. Entah kita diberkati atau belum diberkati, entah kita sembuh atau belum sembuh sakit kita, entah kita dapat mujizat atau tidak dapat mujizat, kita tahu bahwa Yesus Tuhan yang layak disembah. Kalau saudara hanya sujud menyembah karena berkat, saudara kalau nggak diberkati bisa hilang lah, lupa suruh Tuhan. Tapi kalau kita mengaku bahwa dia Yesus Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kondisi baik atau tidak baik, kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang layak disembah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan. Telat ya tepuk tangannya. Respon yang kedua, oke, kita baca lagi 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat apa? Bersuka cita. Ini menarik sekali. Seharusnya pada waktu orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang sudah dekat dengan kita berpisah, harusnya sedih. Karena Yesus itu tidak akan dilihat untuk selama-lamanya lagi. Harusnya murid-muridnya sedih. Tetapi ini menarik, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Kenapa? Karena saya percaya Yesus pergi itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, Yohanes 14 berkata, "Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada." Jadi ini yang membuat murid-murid bersukacita, punya satu keyakinan bahwa mereka tidak akan berpisah selama-lamanya, tapi satu kali mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam satu hal yang saya dengar, pada waktu hari Pentakosta, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka sejak saat itu, murid-murid Yesus itu pergi tersebar ke seluruh dunia dengan satu keyakinan, mereka tidak akan bisa bertemu satu dengan yang lain. Nah, betul kan? Murid Tuhan Yesus ini nggak pernah bertemu satu dengan yang lain. Thomas, Petrus nggak pernah bertemu, tapi mereka punya satu keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan satu sama lain dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Itu keyakinan murid-murid. Begitu tersebar, mereka nggak ketemu lagi. Petrus di mana, Yakobus di mana, Yohanes di mana, nggak ketemu. Tapi mereka punya satu keyakinan bahwa satu kali mereka akan berjumpa di rumah Bapa. Saya mau bilang ini yang harus menjadi sukacita kita juga. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saya pernah dengar lagu sekolah minggu waktu saya kecil berkata demikian. Rumahku ada di dalam surga, di tempat tinggi dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saya mau bilang buat saudara, dunia ini bukan tempat kita. Saudara jangan mencari hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini, tapi saudara harus mencari tempat di surga, di mana Yesus ada. Nanti kita pun akan berada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Hal yang ketiga, apa responnya? Ayat 53 berkata apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini juga hal yang sangat menarik. Kenapa? Murid-murid Tuhan ini, kalau saudara baca kitab Yohanes, mereka ini berkumpul dan mereka ketakutan dengan pintu-pintu yang terkunci. Takut orang-orang Yahudi datang karena mereka menangkap gurunya.
Tetapi saudaraku, Alkitab berkata mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Bait Allah itu tempat kumpulnya orang-orang Yahudi. Karena gereja belum ada pada waktu itu. Baru setelah hari Pentakosta, gereja berdiri. Jadi mereka yang tadinya takut sama orang Yahudi, justru mereka datang ke markasnya orang Yahudi, ke sarangnya orang Yahudi. Karena bait Allah tempat berkumpulnya Yudaisme semuanya. Artinya apa? Murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak takut lagi. Yang ada adalah kerinduan untuk diam, berkumpul, dan memuliakan Allah. Saya doa, saudaraku, setelah COVID ini, saudara harus kembali berkumpul dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah. Saya ada satu kekhawatiran juga, tapi saya berharap Roh Kudus menjamah setiap kita. Karena orang biasa kalau udah gak pernah datang ke gereja, sudah terbiasa. Jadi begitu mau ke gereja, malas. Itu bilang 40 hari waktunya. Setelah itu sudah biasa lagi. Tapi saya doa, setelah COVID ini justru ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, berkumpul di bait Allah untuk memuliakan Allah. Amin. Murid-muridnya tidak takut lagi. Gak takut. Orang Yahudi, dia punya gairah untuk memuliakan Allah. Senantiasa, bukan formalitas, bersungguh-sungguh kumpul di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saya doa di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara juga terus punya gairah untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan takut dengan apapun juga. Justru kita harus lebih bergairah seperti murid-murid Tuhan Yesus berada di bait Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya nyanyi dulu satu lagu, langsung saya berdoa aja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di rumah, ayo bangkit berdiri sama-sama. Walau saudara di rumah, tapi kita tidak membatasi Roh Tuhan bekerja di atas hidup kita. Minggu-minggu depan kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa, dinamos. Ya, dinamit, peledak. Dinamo, penggerak. Nah, saya doa jemaat Tuhan dalam keadaan seperti ini dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Amin. Dan kita bisa bernyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya ya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali tentang kenaikan Yesus ke sorga. Engkau pada saat naik memberkati kami. Karena kerinduan Bapa, kerinduan Yesus selalu memberkati umat-Mu. Dan berkat ini diselesaikan, diberikan setelah Yesus menyelesaikan korban penebusan yang sempurna bagi umat manusia. Tuhan sudah menyelesaikan dosa kami di atas kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikan dan memperdamaikan hubungan kami dengan Bapa di atas kayu salib.
Ini adalah berkat yang sangat luar biasa yang dicurahkan oleh Yesus buat hidup kami. Karena itu Tuhan, biar di hari kenaikan Tuhan Yesus ini yang pertama, kami lebih lagi sujud menyembah kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Yesus bukan sekedar juru selamat, juru rawat, juru berkat, juru mujizat buat kehidupan kami. Tetapi kami harus menyembah Tuhan karena Yesus adalah Tuhan yang utama, yang terutama dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, biar kami selalu bersuka cita di dalam keadaan apapun juga. Terlebih di saat-saat seperti ini, biar kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Amin. Di dunia ini ada banyak kesusahan, ada banyak sengsara, ada banyak penderitaan. Tapi saya mau bilang, rumah kita bukan di bumi ini, rumah kita di sorga. Di mana Tuhan pergi ke sana dan berkata, di mana aku ada, kamu pun akan berada. Dan yang ketiga, mereka selalu diam di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak takut, tapi kerinduan mereka bersekutu dan memuliakan Tuhan. Adakah hal-hal yang membuat kita ini malas beribadah? Adakah hal-hal yang membuat kita takut untuk beribadah? Saya doa setelah COVID ini berlalu, jemaat boleh berbondong-bondong datang dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait Allah, menikmati Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, ya kami yang mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Siapa yang diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Kita semua, amin. Kita percaya di hari kenaikan ini kita mempunyai iman bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini dan kita percaya pagi hari ini dan seisi rumah kita sama-sama diberkati. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kekayaan, nama-Mu berkuasa, diamkan hadirat-Mu, tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Dan kita percaya rumah ini dipenuhi nama Tuhan. Kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama diberkati lewat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami dikuatkan lebih lagi Tuhan Yesus untuk
percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan, kami punya kehidupan Tuhan setelah kematian kami Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan, bahwa kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan, bersama-sama dengan setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan selalu Tuhan untuk setiap kami di masa-masa seperti ini tidak membuat kami menjadi mundur Tuhan, tapi kami semakin merindukan untuk kembali ke rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar GBIN di sisi Cianjur ya Tuhan Yesus. Tidak melemahkan iman kami Tuhan, tapi justru Tuhan membuat iman kami Tuhan semakin rindu Tuhan, semakin kuat, semakin ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, berkati setiap pemerintahan bangsa kami dari tingkat yang tertinggi Tuhan sampai tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan yang berkati Bapak Joko Widodo Tuhan dengan segala keputusannya. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diberikan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi keputusan yang bijaksana, keputusan yang mensejahterakan bangsa kami. Yang berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala di masa-masa seperti ini Tuhan. Biar Tuhan juga berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan dalam memimpin setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati Tuhan Bapak Gembala kami dengan hikmat daripada Tuhan, untuk tetap memimpin setiap umat yang telah Tuhan percayakan buat Bapak Gembala, tetap di dalam jalan yang Tuhan inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Gembala itu, mari siapkan hati kita di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan selalu rindu memberkati kita. Amin. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus akan datang kembali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai. Semua yang percaya dan yakin diberkati Tuhan katakan amin.